seperti pekerjaan tanah, earthworking, dan memindahkan bahan bangunan. Spesifiknya yang bisa dilihat di slide, mesin yang digunakan untuk mendorong, memindahkan tanah, batu, puing, dan material lainnya. Selanjutnya. Nah, slide berikutnya ini adalah anatomi dari bulldozer. Tentu bulldozer ada bagian-bagian dari badannya dan mempunyai fungsi itu sendiri. Baik, yang pertama adalah blade. Blade atau bagian pisau depan bulldozer yang berfungsi untuk mendorong material atau mengangkat material. Yang kedua itu adalah push frame atau lip cylinder yang berfungsi untuk menggerakkan blade naik dan turun. Yang ketiga adalah engine atau mesin, ya tentu ya fungsinya untuk menggerakkan seluruh bulldozer itu sendiri. Yang keempat yaitu track, berguna sebagai roda, dan dalam bulldozer tidak semua bulldozer itu memakai tracks. Ada juga yang memakai roda langsung, nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang kelima adalah cab. Cab ini berguna sebagai tempat pengoperasian dari bulldozer ini. Yang keenam adalah final drive. Final drive atau sprocket ini berguna untuk menggerakkan trek atau roda tadi. Next. Tentu dozer mempunyai fungsi pada suatu pekerjaan dan ada banyak macam fungsi dozer yang bisa kita jumpai. Mungkin ini sedikit yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah penggusuran. Tentu fungsi utama dozer ini adalah penggusuran yang sesuai dengan namanya, yaitu bull artinya banteng yang identik dengan dimensi yang besar, berat, dan suka mendorong yang ada di depannya. Bulldozer ini hanya bisa efektif untuk memindahkan material pada jarak yang pendek. Fungsi yang kedua yaitu perataan. Bulldozer bisa memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan secara merata. Selanjutnya yaitu pembabadan atau clearing. Bulldozer mampu membersihkan lokasi dari semak-semak, pohon besar, kecil, sisa pohon yang sudah ditebang, membuang bagian tanah atau batuan yang menghalangi pekerjaan selanjutnya. Yang terakhir yaitu penyebaran. Bulldozer bisa menyebarkan tanah ke tempat yang tertentu dengan ketebalan yang dikehendaki, misalnya material ditumpuk pada suatu tempat atau truk atau alat ukur lainnya. Maaf, ini PPT-nya kepotong ya? Apa bisa semuanya? Oh, baru jalan kok penyebaran ini kan? Oh, Tataan penyebaran pembabatan. oh ya. Sip. Next slide. Selanjutnya tipe-tipe blade. Blade ini menyesuaikan dengan pekerjaan yang dibutuhkan, dan sebenarnya macam-macam blade ini cukup banyak, dan yang kita bahas ini hanya 5, yaitu S-blade, U-blade, SU-blade, angel blade, dan pad blade. Oke, yang pertama adalah S-blade. S-blade atau strike blade ini jenis blade terpendek yang dapat digunakan dozer yang tidak memiliki sayap samping. Pekerjaan yang ideal untuk S-blade ini adalah stamping, backfilling, grading, dan evening. S-blade ini digunakan untuk mendorong material yang kohesif atau batu atau kerikil, dan baik digunakan dengan kepadatan medium ke keras. Yang kedua yaitu adalah U-blade atau universal blade. U-blade ini memiliki sayap samping yang besar dan bentuk melengkung yang membuatnya ideal untuk mendorong material melintasi daratan yang panjang dan memungkinkan kehilangan muatan yang lebih kecil, dan baiknya digunakan untuk kepadatan tanah lunak ke medium. Yang ketiga adalah SU-blade. SU-blade ini adalah menggabungkan fitur dari S-blade dan U-blade.
untuk memberikan penetrasi yang lebih kuat dan fungsi yang lebih baik secara keseluruhan. Beberapa tugas yang optimum untuk SU Blade ini yaitu memindahkan material berat, menunggul atau membuang. Dan juga digunakan di tanah lunak medium untuk pasir dan tanah biasa. Selanjutnya adalah Angel Blade. Angel Blade ini jenis blade yang menempel di tengah-tengah bulldozer ini yang berguna untuk memindahkan puing-puing ke samping karena sudutnya bisa mendekati 25 sampai 30 derajat ke kiri atau ke kanan. Angel Blade ini cocok digunakan untuk pekerjaan scraping tanah lunak atau salju sehingga material bisa terbuang ke samping. Terakhir yaitu Pet Blade atau Power Angel Tilt Blade. Blade ini adalah yang paling serbaguna karena gerakannya yang mudah bermanuver. Selanjutnya dilanjut sama Saudara Reva. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apa suara saya sudah terdengar, teman-teman? Udah jelas. Baik, untuk selanjutnya adalah tipe penggerak bulldozer. Tipe penggerak bulldozer ada 3. Yang pertama itu wheeler, crawler, dan yang ketiga ada minismo. Bisa lanjutnya. Oke, yang pertama yang wheeler ini. Bulldozer wheeler ini kadang-kadang disebut juga sebagai bulldozer ban dan biasanya lebih besar dari bulldozer perayap. Kebanyakan bulldozer roda ini dilengkapi dengan konverter torsi dan transmisi power shift. Wheeldozer juga lebih mudah bermanuver daripada crawler atau bulldozer perayap karena fleksibilitas yang lebih baik. Untuk bulldozer wheeler ini ideal digunakan pada area dengan permukaan yang lunak dan juga sensitif. Juga kelebihannya jika digunakan di jalan raya, bulldozer ini tidak akan merusak permukaan jalan karena menggunakan roda baret yang digunakan pada kendaraan di jalan raya pada umumnya. Untuk kelebihan sendiri dari bulldozer ini adalah yang pertama dapat bergerak pada permukaan yang lunak, yang kedua untuk meratakan tanah dan juga untuk memindahkan material. Untuk tipe penggerak yang kedua ada crawler. Crawler ini juga biasa disebut dozer perayap yang memiliki roda rantai. Bulldozer ini dapat digunakan pada berbagai medan seperti lumpur, medan kasar, medan keras, dan juga berbatu. Karena itu penggunaan dari dozer ini lebih luas dan fleksibel. Bulldozer ini cocok juga untuk pekerjaan yang membutuhkan upaya traksi tinggi. Mesin kelas berat ini bagus untuk memindahkan material berat dari satu area ke area lain. Untuk idealnya, dozer ini digunakan pada lokasi dengan ketinggian yang berbeda dan juga memiliki kelebihan bermanuver pada permukaan yang keras dan juga dapat mengangkut material-material yang berat. Untuk yang ketiga, ada bulldozer mini atau small. Bulldozer ini juga biasa disebut bulldozer kompak. Sesuai dengan namanya, bulldozer ini berukuran kecil. Meski demikian, bulldozer ini tetap fungsional dan memiliki banyak kegunaan di berbagai bidang. Mini bulldozer ini sangat bagus untuk proyek yang membutuhkan kemampuan manuver dan keserbagunaan yang lebih banyak daripada alat berat yang lebih besar. Untuk bulldozer ini ideal digunakan pada area dengan ukuran yang relatif kecil dan juga memiliki kelebihan bermanuver pada area yang sempit dan juga serbaguna. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ada metode kerja penggusuran pada bulldozer. Ini ada 3. Yang pertama downhill dodging, yang kedua high wall earthwork dodging, dan yang ketiga trench earthwork dodging. Untuk yang pertama downhill dodging itu mendorong material ke bawah pada kemiringan tertentu. Jadi metode penggusuran ini dilakukan pada medan kerja yang miring. Pada metode ini bulldozer bekerja dengan cara selalu mendorong ke arah bawah sehingga bisa mengambil keuntungan dari bantuan gaya gravitasi untuk menambah tenaga dan menambah kecepatan juga. Untuk yang kedua ada high wall earthwork dodging.
Metode ini, bulldozer menggali beberapa kali terlebih dahulu, lalu mengumpulkan galian menjadi satu. Kemudian setelah itu, bulldozer mendorong dengan hati-hati pada lereng yang curam. Pada metode pengukuran ini perlu diperhatikan sebelum tanah yang tadi dikumpulkan itu habis atau jatuh semua pada lereng, bulldozer ini harus direm istilahnya, karena pekerjaan yang satu ini cukup berbahaya jika operator yang menjalankan tugas tidak berhati-hati. Untuk yang ketiga ada trench or slot dodging. Untuk yang ini, metode ini, bulldozer bekerja dengan cara melalui satu jalan yang sama akan menyebabkan terbentuknya semacam dinding di kiri kanan bilah. Nah, ini yang disebut spillage. Spillage itu yang menyebabkan dinding di kiri kanan bilah atau blade yang dipakai pada bulldozer, sehingga pada dorongan tanah berikutnya tidak ada tanah yang keluar atau tercecer ke samping kiri dan kanan blade. Hal ini jauh membuat pekerjaan pada tanah yang datar menjadi lebih efisien. Selanjutnya, oke, untuk menentukan bulldozer yang tepat untuk pekerjaan ada 6 aspek ya. Yang pertama itu ada budget, yang keduanya ada pekerjaan, yang tiga ada ukuran, keempatnya ada keamanan, terus ada spesifikasi, dan yang terakhir ada perawatan. Bisa di next. Nah, untuk menentukan bulldozer yang tepat ya, salah satu peralatan yang paling berguna di lokasi konstruksi itu adalah bulldozer. Bulldozer bisa melakukan pekerjaan berat yang cukup beragam. Yang untuk menentukan bulldozer yang tepat, kita harus melihat beberapa aspek yang harus kita tahu jika ingin mendapat bulldozer yang semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan tugas pada konstruksi yang sedang kita lakukan. Untuk yang pertama itu ada budget. Budget atau biaya itu mendapat dozer yang tepat tuh lebih dari sekedar jenis peralatan yang dibutuhkan. Dalam memilih bulldozer juga memerlukan pertimbangan berapa biaya mesin dan apa yang kita mampu untuk proyek. Dengan mengetahui hal itu akan membantu untuk memutuskan apakah kita harus menyewa atau membeli bulldozer. Ya, membeli bulldozer atau membeli peralatan baru dapat dilihat dari biaya proyek yang sedang dikerjakan ya. Pemilihan bulldozer yang tepat itu sangat penting karena itu akan berkaitan dengan biaya atau budget proyek yang sedang dikerjakan. Untuk yang selanjutnya, yang kedua ada pekerjaan. Saat memilih dozer, kita harus mengetahui pekerjaan apa yang akan dilakukan pada suatu proyek konstruksi. Pada berbagai industri pada saat ini, bulldozer banyak dilakukan untuk mengerjakan berbagai tugas. Meskipun kemungkinan besar pada proyek konstruksi bulldozer akan memindahkan tanah dan bahan lainnya, memikirkan untuk pekerjaan apa yang akan dilakukan dengan pemilihan dozer yang tepat, maka pekerjaan akan berjalan dengan baik jika kita menyewa atau membeli bulldozer yang pas atau sesuai dengan pekerjaan apa yang dapat dilakukan oleh bulldozer tersebut. Terus selanjutnya ada ukuran. Setiap proyek itu berbeda-beda dan juga setiap pekerjaan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Demikian pula pada setiap lokasi menawarkan beragam ukuran dan tata letak yang berbeda. Maka dari itu kita harus mengetahui bulldozer seperti apa yang cocok untuk proyek tersebut. Jangan sampai kita memilih bulldozer yang terlalu besar atau terlalu kecil karena proyek akan berjalan menjadi kurang maksimal. Untuk yang keempat ada keamanan. Keselamatan di tempat kerja itu sangat penting, baik di proyek yang berskala besar atau proyek yang berskala kecil sekalipun. Kita harus menjaga agar saat bekerja dalam keadaan aman. Untuk itu kita harus memahami bagaimana bulldozer yang kita pakai itu beroperasi dan standar apa saja yang harus dipenuhi agar pada saat pekerjaan akan tetap aman dan tidak membahayakan operator dan juga pekerja lainnya. Untuk yang kelima ada spesifikasi. Untuk mendapat dozer yang tepat,
untuk mengetahui spesifikasi terbaru dari bulldozer akan memastikan untuk mendapat hasil yang maksimal saat melaksanakan pekerjaan atau akan menyewa atau membeli bulldozer. Yang terakhir ada perawatan. Salah satu yang harus dilakukan untuk perawatan dan juga pelaksanaannya adalah mengisi bahan bakar bulldozer, juga melumasi dan merawat suku cadang sesering mungkin. Frekuensi jadwal peralatan bergantung pada mesin dan pekerjaan yang dilakukan. Mempelajari atau mengetahui cara perawatan sebuah bulldozer bagus saat kita memutuskan untuk menyewa ataupun membeli bulldozer untuk proyek kita, agar kita dapat menjaga bulldozer dalam kondisi yang baik untuk bertugas. Selanjutnya. Nah, dari aspek tadi itu kesimpulan untuk penentuan bulldozer, yang pertama itu identifikasi tujuan. Kita harus mengetahui apakah meratakan tanah atau hanya memindahkan material juga. Jadi untuk memilih bulldozer yang tepat, kita harus mengetahui dulu apakah tugas meratakan tanah atau memindahkan material. Yang selanjutnya itu ada analisis situs kerja. Untuk menentukannya juga, kita perlu tahu si bulldozer itu akan bermanuver di ruang sempit atau tidak. Untuk yang selanjutnya itu pertimbangan di medannya, yaitu bagaimana karakteristik tanah pada situs keras atau lunak. Jadi pada penggunaan bulldozer kita harus tahu tuh karakteristik tanah pada situs itu, pada si proyek konstruksi yang kita akan lakukan itu karakteristik tanahnya keras atau lunak. Dan yang terakhir itu jenis materialnya, bagaimana kepadatan tanah yang dipindahkan, itu juga mempengaruhi saat kita akan memilih suatu bulldozer yang tepat untuk proyek. Selanjutnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ibnu. Ya, untuk selanjutnya yaitu perhitungan volume dan efisiensi dozer. Di sini rumusnya itu adalah Q sama dengan Q kecil dikali 60 dikali E dikali faktor tanah per CM. Di mana Q kecil ini adalah produktivitas per siklus, E ini efisiensi kerja, dan CM ini waktu siklus yang akan dibahas di selanjutnya. Nah, yang pertama ini adalah produktivitas per siklus, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan L dikali H kuadrat dikali A dengan satuan meter kubik, di mana L itu adalah lebar sudut, H itu ada tinggi sudut, dan A itu faktor sudut. Nah, di sini adalah tabel dari faktor sudut, tergantung kondisi lapangan. Nah, yang kedua ini adalah waktu siklus, yaitu CM sama dengan D dibagi F tambah D dibagi R tambah Z dalam satuan menit. Di mana D ini adalah jarak angkut, F itu adalah kecepatan maju bulldozer, R itu adalah kecepatan mundur bulldozer, dan Z itu adalah waktu ganti persneling bulldozer. Nah, di sini adalah ada tabel nilai Z. Tergantung dari mesinnya. Mesin itu dibagi dua, yaitu adalah mesin direct drive dan mesin torque flow. Bedanya apa? Kalau mesin direct drive ini transmisinya yang menggunakan part coupling sebagai penghubung antara engine dengan transmisi. Sedangkan mesin torque flow ini pemindah tenaga dengan engine yang menggunakan oli sebagai pengontrol. Biasanya torque flow ini mempunyai daya dorong lebih kuat daripada direct drive. Nah, mesin direct drive ini dibagi dua, yaitu dengan tongkat tunggal dengan tongkat ganda, di mana dapat Z-nya itu dengan yang berbeda. Yang kedua ada kondisi standar. Kecepatan maju berkisar antara 3 sampai 5 km per jam. Dan kecepatan mundurnya antara 5 sampai 7 km per jam. Sedangkan faktor mesin torque flow ini kecepatan majunya diambil 0,75 dikali maksimum, dan kecepatan mundurnya dikali 0,85 dikali maksimum. Di sini ada tabel efisiensi. Yang pertama, tabel efisiensi terhadap kondisi dan pemeliharaan mesin. Cara membacanya, kita lihat kondisi operasi alatnya. Ketika kondisinya baik dan pemeliharaannya mesinnya baik, maka didapat koefisiennya yaitu sebesar 0,75. Demikian dengan yang membaca tabel yang lainnya.
Nah, terus dengan tabel keempat, faktor tanah akibat perubahan kondisi tanah. Di sini cara membacanya, kita lihat dari jenis tanahnya. Ada pasir, lempung berpasir, lempung, pasir kerikil, kerikil, dan kerikil kasar. Kita lihat kondisi tanahnya, asli, lepas, atau padat. Ketika kita memilih asli dalam kondisi tanah awal, setelah didorong dengan bulldozer, maka ada perubahan kondisi tanah. Biasanya menjadi lepas. Sebagai contoh, kita kondisi tanah awalnya asli dan perubahan kondisi tanahnya lepas, maka koefisiennya yaitu sebesar 0,9 di jenis tanah pasir. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Sandi. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan produktivitas bulldozer pada suatu kasus. Pada kasus ini, kita menggunakan bulldozer dengan 320 horsepower yang menggunakan mesin transmisi torque flow jika melaksanakan pekerjaan penggusuran dengan kondisi-kondisi sebagai berikut, yaitu jarak gusur sejauh 40 meter, jenis tanah yang digusur adalah tanah liat berpasir dalam kondisi lepas, kondisi operasi alat dan pemeliharaan mesin adalah baik, kecepatan maksimum maju sebesar 3,7 km per jam, dan kecepatan maksimum mundur sebesar 8,2 km per jam. Sebagai gambaran bulldozer yang kita hitung produktivitasnya ini ditunjukkan pada gambar yang ada di samping kanan contoh kasus. Langkah pertama dalam menghitung produktivitas bulldozer yaitu menghitung produktivitas per siklusnya. Untuk menghitung produktivitas per siklus ini, kita memerlukan nilai faktor sudu atau koefisien A. Faktor sudu ini ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan dalam melaksanakan penggusuran yang kita tentukan berdasarkan kondisi di lapangan. Dalam kasus ini kita gunakan penggusuran sedang, yaitu nilai faktor sudu sebesar 0,8. Selanjutnya, berdasarkan katalog bulldozer yang kita gunakan, kita dapat mengetahui lebar dan tinggi bulldozer, lebar dan tinggi sudu. Di sini kita dapatkan tinggi sudu sebesar 1,59 meter dan lebar sudu sebesar 4,13 meter. Setelah kita hitung menggunakan rumus produktivitas per siklus ini, maka kita dapatkan produktivitas bulldozer per siklus sebesar 8,5 meter kubik. Lalu langkah kedua, yaitu menghitung waktu siklus bulldozer. Waktu siklus ini termasuk dengan waktu mengganti persneling bulldozer. Pada kasus ini, bulldozer menggunakan transmisi torque flow, maka nilai Z sebesar 0,05 menit. Dan kita perlu mengalihkan kecepatan maju dan mundur maksimum dengan koefisien transmisi torque flow, yaitu kecepatan maju dengan nilai 0,75 dan kecepatan mundur dengan nilai 0,85. Hasil dari perhitungan waktu siklus bulldozer adalah 1,25 menit dalam satu siklus. Setelah kita mendapatkan nilai produktivitas per siklus dan waktu siklus, maka kita dapat menghitung produktivitas per jamnya. Perhitungan ini juga perlu disertai oleh efisiensi alat dan kondisi tanah yang digusur. Dalam kasus ini, kondisi operasi alat dan pemeliharaan mesin bulldozer adalah baik, dan jenis tanah yang digusur adalah lempung berpasir. Kondisi tanahnya adalah lepas. Maka kita dapatkan nilai faktor tanah sebesar 1. Setelah kita hitung menggunakan rumus produktivitas per jamnya, kita dapatkan bulldozer memiliki produktivitas per jam sebesar 306 meter kubik per jam. Kita dapat mengalihkan hasil produktivitas per jam tersebut dengan jam kerja untuk mendapatkan produktivitas per harinya. Di sini kita gunakan jam kerja selama 7 jam.
Jadi 1 hari jam kerja itu 7 jam. Kita dapatkan 2.142 meter kubik per hari. Nah, sampai di situ kita sudah mendapatkan produktivitas bulldozer-nya. Sekarang, jika kita mengombinasikan bulldozer ekskavator dengan bulldozer, maka kita juga akan mendapatkan jumlah unit yang dibutuhkan untuk satu ekskavator. Nah, di sini dengan cara membagi produktivitas ekskavator dengan produktivitas bulldozer per hari. Hasil dari perbandingan tersebut kita bulatkan ke atas agar jumlah unit yang kita gunakan dapat memenuhi kebutuhan. Lalu kita juga dapat menghitung harga satuan alat tersebut, yaitu dengan mengalihkan jam kerja bulldozer dengan biaya operasi bulldozer per jamnya. Sedangkan jumlah jam kerja bulldozer itu kita tentukan dari perbandingan kebutuhan volume yang perlu digusur dan produktivitas bulldozer per jamnya. Di sini kebutuhan volume yang digusurnya kita gunakan 23.000. Ini tergantung di kondisi di lapangannya, kebutuhan di lapangannya. Kita dapatkan dari perbandingan tersebut yaitu jam kerja selama 70,908 jam kerja. Setelah kita kalikan dengan biaya operasi per jam, yang ini tuh dari perusahaan si peralatan beratnya, kita dapatkan harga satuan alat untuk mengeruk 1 meter kubik material tanah, yaitu sebesar Rp56.131.000. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya. Ya, Ki, gimana? Kalau misalnya di lapangan tuh bulldozer harus dilaksanakan pada kondisi tanah yang menanjak gitu. Kalau nggak salah kan tadi ada faktor sudu ya. Kalau faktor sudu itu kan kalau tadi sempat baca tuh kesulitannya berdasarkan jenis tanahnya kayak kadar airnya gimana gitu. Kalau misalnya untuk tanah yang nanjak itu ada perhitungannya juga gak kayak untuk menghitung volumenya, kayak untuk menghitung volumenya tuh bagaimana gitu, atau gak ada sudut maksimalnya gak agar si bulldozer itu dapat melewati si tanjakan tersebut dengan mendorong beban juga. Buat tadi tuh volume ya, volume bulldozer sih sebenarnya sebenarnya lebih ditentukan sama blade-nya. Jadi kalau masalah naik turun nggak terlalu nentuin ke volumenya. Tadi untuk derajat kemiringan ya, Ki. Ya, San. Kalau derajat kemiringan tuh sebenarnya bulldozer tuh sampai kurang dari 90 derajat tipis tuh masih bisa gitu. Kok yang ini ya, yang tracknya pakai rantai. Soalnya kalau misalnya pakai roda dia pasti kegelincir. Gitu. Oke, San. Makasih, San. Izin bertanya. Ya, so Ilmi. Perkenalkan, nama saya Ilmi Hasan Basuni, NRP 2017-185. Izin bertanya, rata-rata bulldozer di Indonesia dipakainya itu dari impor atau ekspor sih? Dan gimana juga gitu untuk menentukan spek bulldozer ini agar yang baik gitu? Gimana sih cara menentukannya gitu, speknya gitu? Biar lebih murah atau biar bagus gitu?
Makasih. Izin menjawab. Yang setahu saya bulldozer itu impor ya dari luar negeri. Cuma nggak tahu dari mananya. Nah, untuk menentukan jenis itu tadi sudah tergantung dari kebutuhan di lapangan. Misalnya kita tanahnya mau gali berapa kubik, mau berapa. Nah, kita hitung efisiensinya, kan setiap bulldozer tuh beda-beda, ada spesifikasinya. Ada terus si blade-nya juga ada macam-macam. Kita tentuin dari situ, kita hitung mana yang lebih murah, mana yang lebih cepat, mana yang lebih efisiensi. Mungkin seperti itu, Bapak Hilmi. Oke, terima kasih Bapak Ibnu. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi slide-nya lumayan ini. Saya suka bagian contoh soalnya. Contoh soalnya itu nanti yang pola pikir yang harus kalian pahami nanti saat udah masuk ke dunia konstruksi itu kayak gitu ya. Jadi kalian harus tahu apa sih yang mau dikerjakan gitu. Sebab misalnya tanahnya seperti apa, terus itu apakah itu tanah atau pasir, terus volumenya seperti apa, lokasinya di mana. Dari situ baru kita mikirin peralatan apa sih yang bisa dipakai. Nah, kalau udah kita habis itu mungkin dapat peralatan bulldozer, atau nanti backhoe, atau habis nanti bulldozer tipe A, tipe B, tipe C. Habis itu baru kita cek kebutuhan jumlahnya itu dari perhitungannya. Jadi kita lihat tanahnya seperti apa, terus nanti sudutnya seperti apa. Nah, ini juga kalian harus lihat time schedule misalnya proyeknya misalnya 3 bulan ya harus dikerjakan dalam waktu 3 bulan, terus nanti kalian yang karena waktunya 3 bulan kita butuh bulldozer 5 nih biar cepat, atau misalnya waktunya santai ya udah kita bikinnya 2 bulldozer aja, atau enggak nanti bisa overtime jadi malam masih bisa kerja, itu sah-sah aja. Habis itu juga yang harus diperhitungkan tadi betul ada namanya produktivitas. Produktivitas ini saya tekankan adalah satuan volume per satuan waktu. Jadi berapa sih yang bisa dikerjakan dalam suatu rentang waktu tertentu. Kalau bulldozer ini biasanya kubik meter per jam atau per hari. Nah, nanti kalau misalnya tukang gitu ya, tukang itu juga punya produktivitas. Itu contohnya misalnya tukang untuk arci tembok itu bisa satuannya adalah meter persegi per hari. Atau juga semua pelatan intinya ada produktivitas, dan itu satuannya beda-beda, tapi intinya konsepnya adalah satuan volume per waktu. Jadi dari situ nanti kita bisa lihat, kita bisa bandingin nih antara bulldozer A, B, C. Bulldozer A ternyata cuma bisa 100 kubik nih per hari gitu. Dengan bulldozer B 120 kubik per hari. Habis itu nanti cari mana yang lebih efisien dibandingkan dengan harganya gitu. Misalnya per hari bulldozer A nyewanya 2 juta, terus yang bulldozer B 2,5. Terus itu kita hitung-hitung, ternyata untuk memindahkan tanah sebesar 5.000 kubik itu butuh dana dengan bulldozer A itu 1 M, terus yang bulldozer B karena dia lebih cepat bisa 800 juta. Jadi nanti di situ bisa menentukan mana yang paling efisien. Nah, ini kalian kalau udah masuk ke dunia konstruksi, terutama yang nanti yang kontraktor yang punya alat berat banyak, itu biasanya udah ada template perhitungan yang lalu. Jadi
kalian jangan takut, wah ini nanti saya disuruh ngitung bulldozer tiba-tiba dikira dari nol. Enggak, biasanya mereka udah punya template, tapi kalian harus pahami langkah-langkahnya gitu, apa yang harus dikerjakan, terus habis itu nanti apa yang harus dicari, nanti apa yang harus dihitung, terus nanti keputusan apa yang harus diambil berdasarkan angka-angka yang kalian dapat. Terus apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak mau bertanya, Pak? Ya. Kalau PowerPoint ini tuh nanti bakal di-upload di e-learning juga, Pak? Iya, nanti saya upload deh. Saya belum sempat upload, tapi nanti saya share. Saya usahakan. Makasih, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, jangan lupa untuk absen. Terus yang kelompok sekarang kirim email, kirim presentasi sama makalahnya ke email. Terus yang minggu depan siapkan juga presentasinya. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.